Puji Tuhan, di sepanjang minggu ini kita punya cukup banyak waktu. Karenanya saya berdoa, saya akan bisa menolong saudara untuk menjalani perjalanan profetis yang pernah saya lalui. Ya. Karena saya percaya ini akan menjadi sangat penting buat setiap kita. Karena ketika kita menjalani perjalanan profetis yang sama, saya yakin kita akan bertemu dengan Tuhan yang sama. Dan kita akan menikmati, kita akan mengalami bekerjanya kuasa anugerah yang sama. Dan saya berdoa biarlah Tuhan menuntun kita bekerja dalam hidup saudara dan menuntun kita untuk menjalani sebuah tujuan atau destiny yang sama. Cuma 3 orang, halo amin. Perjalanan profetis ini sebetulnya dimulai dari tahun 1996 yang lalu. Pada waktu itu dengan cara yang ilahi, Tuhan membawa saya bertemu dengan salah seorang jemaat dari Pastor Jonathan David. Pada waktu saya melayani di salah satu kota di Jawa Tengah. Selesai saya berkhotbah, beliau datang mendekati saya, lalu kemudian langsung memberikan sebuah pernyataan, Bapak harus ke Malaysia ketemu dengan Nabi Tuhan. Di tahun itu, istilah Nabi dan Rasul itu masih sangat jarang di Indonesia. Ya, walaupun di mana-mana di belahan dunia lain, mungkin khususnya di Amerika, kalau saudara naik ke gedung bertingkat, lempar batu, kena seseorang, itu kalau nggak Nabi pasti Rasul yang kena. Saking banyaknya. Tapi di tahun-tahun itu Indonesia hampir bisa dibilang, kita belum mendengar, kita belum mengenal istilah pelayanan kenabian, pelayanan kerasulan. Nah ketika pada waktu itu jemaat ini mendorong saya untuk ke Malaysia mengikuti training yang Pak Jonathan adakan. Sebetulnya saya antara mau nggak mau, antara kepengen tidak kepengen. Tapi di satu sisi saya mendapati ibu ini kekeh banget, harus berangkat, harus berangkat. Ya sudahlah, akhirnya dengan dibantu oleh beliau, saya mengurus paspor dan kemudian bersama dengan kira-kira 5 orang yang lain dari Indonesia, 2 kakak saya, 1 kakak ipar, dan kemudian ada 1 teman pendeta lain yang ikut berangkat bersama-sama ke Malaysia. Selama 2 minggu penuh kita mengikuti pelajaran School of the Prophets yang pada waktu itu Pak Jonathan adakan. Ada banyak hal yang berbicara dalam hati saya. Karena ketika Tuhan mulai memanggil saya masuk dalam pelayanan di tahun 1988 dan mulai melangkah masuk dalam 89. Ada banyak pernyataan-pernyataan roh yang Tuhan berikan khususnya dari kitab Nabi Yesaya. Tentang adanya perubahan atas sebuah kota bahkan sebuah bangsa. Lewat satu gereja lokal. Lewat gereja perubahan akan Tuhan buat atas bangsa-bangsa. Yesaya berbicara tentang adanya satu bangsa yang dilahirkan hanya dalam 1 hari. Dan itu sangat membakar hati saya. Meskipun pada waktu itu memang pemahaman saya masih sangat minim. Karena saya sama sekali tidak tahu menahu tentang gereja, tentang pelayanan, dan semacam itu. Saya berasal dari keluarga Kristen memang. Tapi ya tahulah Kristen di masa-masa itu hanya sekedar hari Minggu ke gereja. Kalau dibilang pelayanan, well, bapak ibu saya majelis gereja. Tapi saudara juga tahu, majelis di zaman masa lampau, seperti apa, ya begitulah kira-kira. Hanya asal rajin ke gereja, ya pasti diambil untuk ikut terlibat pelayanan. Entah kalau enggak jadi asyir, jadi majelis, atau jadi pengedar kantong kolektor, kan kira-kira kayak gitu. Dan itulah kira-kira background keluarga saya. Tidak banyak tahu tentang dunia pelayanan. Dan ketika Tuhan panggil saya masuk dalam pelayanan di tahun 1987 sebetulnya. 88 saya masuk masa persiapan, 89 saya memulai pelayanan. Saya sama sekali tidak tahu menahu. Yang saya tahu yang namanya pelayanan hanya berbicara di mimbar sini sebagai seorang pendeta, pengkhotbah, pemimpin pujian atau pemain musik. Tapi ketika Tuhan panggil saya masuk dalam pelayanan memang secara spesifik Tuhan panggil saya. Ada sebuah ayat yang berbicara kuat. Aku panggil engkau untuk berbicara di bangsa-bangsa. Aku panggil engkau untuk menjadi suaraku. Artinya jadi pengkhotbah. Puji Tuhan. Karena main musik saya nggak bisa. Sampai sekarang pun saya nggak bisa main musik. Disuruh nyanyi pada waktu itu, well, saya yang sering marah-marah. Karena pemain musiknya nggak bisa ngikutin. Ngakunya pemain profesional, tapi ketika saya nyanyi nggak bisa diiringin gitu. Begitulah manusia, selalu nyalain orang lain kan gitu saudara. Padahal kesalahannya di dirinya sendiri. Memang suara saya false.
nggak bisa diikuti pemain musik. Ya, jadi saya harus memaklumi mereka. Tetap nggak mau salah juga, saudara. Itulah nature manusia kebanyakan. Nah, saya mendapati ketika saya mulai masuk dalam pelayanan, dan saya memulai pelayanan saya, walaupun saat itu belum seperti sekarang, ada banyak waktu luang yang saya miliki, saya banyak pakai waktu untuk doa, baca firman, nyembah Tuhan, dan semacam itu. Dan disitulah saya mendapati ada banyak pernyataan-pernyataan roh yang saya terima. Tapi masih berupa puzzle yang berantakan, yang hanya kelihatan ini kayaknya apa ya, kayak muka orang tapi kok ya kayak kucing, gak jelas. Tapi yang jelas potongan-potongan itu saya terima. Nah, ketika saya mengikuti training pelatihan yang Pak Jonathan adakan di tahun 1996 yang lalu, saya mulai bisa melihat gambar besarnya. Dari potongan-potongan puzzle yang ada, saya mulai bisa menemukan gambar besar yang ada. Dan saya mulai bisa mengenali, inilah yang seharusnya saya kejar, inilah yang seharusnya saya bangun, inilah yang menjadi kehidupan saya. Tujuan, destiny. Nah, di dalam masa training tersebut selama 2 minggu itu, saya punya kesempatan datang ke beliau dan berkata, Pak Jonathan, ini pelajaran yang sangat kita butuhkan di Indonesia. Saya minta izin, boleh nggak kalau ini saya bawa untuk saya bagikan juga di Indonesia? Saya minta restunya, kira-kiranya seperti itu. Beliau berkata, it's good, perlu, penting, silakan. Dia peluk saya, dia doain saya, haleluya, selesai. Pulang dari sana, selama 2 tahun penuh, saya mengerami semua session yang ada, yang beliau sampaikan selama 2 minggu itu. Training pelatihan yang ada waktu itu diadakan 2 minggu. Nah, apa yang saya terima selama 2 minggu itu, itulah yang menjadi menu sehari-hari saya selama 6-8 jam sehari. Untuk saya dengar ulang, saya catat kembali, saya dengar ulang, saya catat kembali. Dan selama 2 tahun itu kan training masih terus diadakan di Malaysia. Kan bukan cuma waktu saya ada ikut training doang. Setelahnya juga beliau tetap bikin training, toh. Saya tidak ada kesempatan untuk ikut. Ya, beberapa kali saya ikut training yang selanjutnya, tapi tidak semuanya saya ikuti. Tapi semua rekamannya saya miliki. Karena bagaimanapun juga yang namanya pewahyuan firman selalu progresif. Jadi saya mengambil keputusan, saya harus miliki semuanya. Nah, selama 2 tahun itu bukan hanya kaset selama 2 minggu, itulah yang saya dengarkan. Jadi seluruh materi-materi yang beliau sampaikan selama 2 tahun, periode tahun 1996 sampai 1998, itu menjadi menu saya setiap hari, 6-8 jam setiap hari. Dari situlah saya mulai mengenali, ketika di session saya ada pada waktu itu, beliau mengajar tentang gereja yang mengubah kota, misalkan contoh. Saya dengarkan dengan penuh, saya dengarkan dengan komplit, saya catat sepenuhnya. Lalu kemudian di tahun yang berikutnya, beliau mengadakan training yang sama. Beliau berbicara materi yang sama, tapi dengan crowd orang yang berbeda. Tentu cara penyampaian beliau menjadi berbeda juga. Nah, saya punya rekamannya. Jadi saya dengar ulang, dan saya mulai menemukan istilahnya apa? Sudut pandang yang beliau miliki. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap saudara. Inilah rahasia yang semua saudara harus tahu. Apa yang kita akan dengar selama seminggu ke depan, ini bukan pengajaran. This is not a teaching. This is a way of life. Banyak dari antara para pendeta ketika ikut training, mereka berpikir, oh saya datang untuk mengikuti sebuah pengajaran. Ini kesalahan terbesar para pendeta. Apalagi kalau ada pendeta yang cuma ikut seminar, ikut pelatihan, pengen cari bahan khotbah. Cilakalah engkau. Celakalah engkau dan jemaatmu. Karena saudara tidak sedang mengalirkan kehidupan. Ya, pengajaran seharusnya membawa kehidupan seseorang itu mengalami perubahan. Tapi kalau pengajaran disampaikan tanpa perubahan hidup, nggak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Nah, jadi selama 2 tahun yang ada, saya habiskan waktu saya belum memiliki waktu yang terlalu banyak untuk pelayanan. Jadi saya masih memiliki banyak waktu luang. Nah, selama waktu luang itulah saya pakai waktu saya untuk betul-betul mengisi hidup
dengan prinsip-prinsip firman, dengan berbagai macam pewahyuan yang saya terima dari Pak Jonathan maupun ketika beliau mengajar di training-training yang lainnya. Ya, saya memiliki semua rekamannya, itu kalau ditumpuk waktu itu kan masih berupa kaset, ya kan belum CD, itu sudah bisa satu lemari sendiri. Karena semua training saya miliki, mulai dari training SOP bulan ini, lalu bulan itu, tahun ini, tahun itu saya semua miliki dan saya dengar semua. Tapi dari situlah saya mulai mendapati prinsip firman yang ada mulai mengendap dalam hidup saya. Istilahnya nih, kalau saudara belajar firman, belum sampai ngimpi firman yang kau pelajari, artinya firman itu belum menyatu dengan dirimu. Ada banyak poin yang beliau sampaikan, ada banyak materi yang beliau sampaikan. Tapi selama saudara setiap kali mau membagikannya, masih sibuk cari catatan, artinya apa yang kau bagikan itu masih di selembar kertas, bukan di sebuah kehidupan. Itu sebabnya buat saudara para pendeta, cara paling sederhana untuk menguji, mengevaluasi diri. Apakah saudara berbicara dari hidupmu atau berbicara dari selembar kertas? Adalah ketika saudara khotbah, singkirin lembar kertasmu. Dan mari kita lihat apa yang keluar. Yang keluar itu menunjukkan bahwa saudara menyimpan sesuatu. Nah, apa yang kau simpan itulah yang pasti akan keluar. Nah, saudara boleh berkata, saya sudah ikut trainingnya Pak Stephen dari tahun 2000. Mau tahun 2000 berapa juga terserah. Tapi ketika saudara berdiri dan berbicara yang keluar, yang lain, itu pertanda, artinya semua yang saudara ikuti belum masuk dalam hidupmu. Halo, amin. Nah, saya harus memastikan semua yang saya dengar selama tahun 1996 sampai 98 itu masuk dalam hidup saya. Caranya bagaimana? Saya melakukan uji coba sendiri. Ketika saya membagikan prinsip ini, bisakah saya bagikan tanpa catatan? Ketika saya bagikan prinsip itu, bisakah saya bagikan begitu saja mengalir dari kehidupan ini? Tanpa harus sibuk, tadi poinnya di mana ya? Catatannya berserakan di mimbar. Makanya saudara lihat mimbarnya bersih. Karena semua catatan itu harus diekstrak masuk di sini. Nggak boleh di selembar kertas terus. Ada orang di sini? Nah, saya pengen memastikan setiap saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara juga ketika berbicara, melayani, menyampaikan firman, pastikan itu datang dari sini. Nah, pastikanlah yang di sini itu dari sana. Amin. Jadi itulah yang saya lakukan selama 2 tahun penuh. Saya terus mengerami prinsip-prinsip firman yang ada. Saya bawa dalam doa, saya bawa dalam perenungan saya pribadi. Saya mulai bikin catatan-catatan tertentu, dan setiap kali saya dapat hal baru, catatannya saya rubah lagi. Nah, itu menolong saya untuk tanpa sadar mulai mengendapkan materi dan prinsip firman itu masuk dalam hidup saya. Ya. Buat saudara yang cuma pengennya dengar tidak mau mencatat, saudara kehilangan kesempatan. Karena ketika saudara mendengar sambil mencatat, sebetulnya saudara sedang mengkondisikan dirimu sendiri untuk bisa menyerap secara lebih maksimal apa yang kau dengar, apa yang kau pelajari. Halo, amin. Jadi tidak cukup kalau saudara ikut training pada hari ini atau selama seminggu ini dan saudara berkata, saya sekarang sudah tahu. Masalahnya bukan saudara sudah hadir dan merasa tahu. Masalahnya itu sudah masuk di sini atau belum. Nah, berapa persen yang sudah masuk? Nggak mungkin 100%, percayalah. Saudara boleh bilang, Roh Kudus menolongku. Ya, Roh Kudus menolongmu. Tapi masalahnya saudaranya terbatas. Nah, untuk menanggulangi keterbatasan yang ada, saran saya selesai seminggu ini, saudara harus merendam diri dengan materi yang ada. Cuman 2 orang. Jangan langsung sibuk dengan berbagai macam aktivitas, rutinitas yang selama ini saudara miliki, doing business as usual. Nah, ini dari awal saya sudah kasih warning duluan. Alasan ada banyak pendeta ikut training, merasa dijamah Tuhan, ketika pulang hasilnya tetap sama, disebabkan karena setelah mereka alami jamahan Tuhan, mereka tidak melanjutkan pengalaman jamahan roh itu.
Mereka kembali sibuk dengan aktivitas sehari-hari yang rutin biasa mereka jalani sebelum training ada. Nah, otomatis rutinitas ini akan menghapus semua dampak yang sudah saudara rasakan. Jadi percuma mubazir. Sia-sia saudara habiskan waktu seminggu penuh menderita di sini. Tapi kalau saudara mengambil keputusan, selesai 1 minggu ini, saya terus merendam diri saya dengan apa yang saya sudah terima. Impact-nya akan berkelanjutan. Dan ingat baik-baik, kita ini tidak sedang melakukan proyek bim salah bim, abrakadabra, orang berubah begitu saja. Kita ini sedang dalam proyek menanam pohon. Karena kalau saudara belajar di Alkitab, setiap orang benar yang ujung-ujungnya membawa dampak, membawa perubahan, selalu digambarkan seperti pohon. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Aliran air kehidupan. Engkau menjadi tanaman Tuhan. Kenapa? Karena ada benih yang ditaburkan. Nah, itulah yang saya lakukan selama 2 tahun penuh. Masuk tahun 1998, saya memberanikan diri memulai sebuah pelatihan pelayanan profetis pada waktu itu. Pada waktu itu saya masih ada di Jawa Tengah. Yang hadir tidak banyak. Hanya kira-kira 8-10 orang. Itu pun siswa-siswi dari sekolah misi. Yang berhasil saya lobby pemiliknya atau direktur sekolah misinya, saya lobby lalu kemudian dia bilang, oke, kalau gitu penting ini, kita bikin pelajaran blocking, jadi di blocking selama 3 hari, saya diminta mengajar pelayanan profetik. 8 orang siswanya, siswa-siswi sekolah misi di Jawa Tengah. Setelah yang 3 hari itu berlalu, saya merasa, kelihatannya saya sudah mulai menguasai, mulai memberanikan diri minta lebih lama. Sama direktur sekolah misinya, angkatan berikutnya beberapa bulan kemudian dikasih waktu 3 hari lagi. Nah, setelah yang kedua, ketiga kali, saya memberanikan diri minta selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, saya beranikan diri minta selama 2 minggu. Dan itulah cikal bakal Indonesian School of the Prophets. Setelah selama 2 minggu, ada beberapa pendeta yang ikut hadir. Ada beberapa yang dari Jakarta, ada pengerja, ada pendeta yang ikut hadir. Waktu itu tetap diadakan di Jawa Tengah. Ketika materi selesai dibagikan, orangnya mendekati saya lalu bilang seperti ini harus dibikin di Jakarta. Percuma Bapak membawa perubahan di daerah, karena sentralnya selalu di pusat. Sentralnya selalu di ibu kota, di Jakarta. Bikin perubahan di Jakarta, mudah menjangkau seluruh Indonesia. Make sense? Saya bawa dalam doa. Lalu kemudian orangnya meminta untuk diadakan di Jakarta. Dia bilang, kita akan koordinir, Bapak tinggal datang, bawa badan, ngajar, selesai. Oke. Selama waktu itu baru bikinnya seminar 3 hari. 3 hari seminar diadakan di Jakarta. Responnya bagus. Lalu kemudian dibuatlah training selama 1 minggu. Responnya bagus. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini dalam 1 tahun berturut-turut. Dibuatlah training selama 2 minggu. Dan itu yang kemudian mendorong saya untuk melakukan sebuah tindakan profetis. Karena ketika saya bawa dampak yang ada ini terus dalam doa, Tuhan seperti memberikan dorongan dan impresi, pindah dari Jawa Tengah. Pindah ke Jakarta. Nah, selama pada waktu persiapan itu, saya mendapati ini pintu-pintu terus terbuka. Jadi akhirnya saya kemudian mencoba memberanikan diri. Oke, saya pindah. Kita pindah ke Cikarang pada waktu itu. Sekitar tahun 2000-an. Untuk membuat sebuah pelatihan, kita bikin training di sana selama 2 minggu. Respon terus bertumbuh. Semakin bertambah banyak para pendeta yang ikut datang. Walaupun di satu sisi ada tantangan-tantangan lain yang saya hadapi. Seperti misalkan, saya pindah ke kota Jakarta. Saya awalnya di Jawa Tengah, saya waktu itu tinggal di kota Salatiga. Nah, di kota Salatiga, saya itu tinggal di sebuah rumah kontrakan memang. Tapi rumah kontrakan ini 3 kamar, 1 garasi. Saya bayar 1 tahun hanya 2,5 juta. Sangat murah sekali. Nah, ketika harus pindah ke Cikarang, ketika kita lagi survei cari rumah, karena kan nggak mungkin numpang orang terus. Ya kan? Diundang bikin seminar, oke lah numpang di rumah jemaat, boleh. Tapi kalau sudah mulai bikin training selama 2 minggu, numpang di rumah orang, rasanya ada yang tidak beres dalam diri kita. Jadi mau tidak mau saya harus mengambil langkah berani.
untuk pindah dan artinya saya membutuhkan tempat. Nah, rumah yang paling sederhana yang kita bisa temukan di daerah Lipo Cikarang pada waktu itu. Ini saya buka-bukaan telanjang bulat di depan saudara. Supaya saudara bisa lihat trace sampai sejauh mana perjalanan profetis ini. Ya. Ketika saya temukan tempat di sana, mau disewa, harga sewanya per tahun itu 12,5 juta. 12 juta lah, karena bisa ditawar akhirnya 12 juta. Nah, sementara mereka tidak mau kalau hanya disewa 1 tahun, minimal 2 tahun. Jadi at least saya harus siapkan dana 24 juta. Ya toh? Pertanyaannya dari mana duitnya? Saya nggak mungkin minta-minta, dan saya tidak mungkin mengharapkan gereja atau jemaat tempat saya numpang yang nyewain, kan nggak mungkin. Ini jadi benalu namanya. Benalu yang membunuh induknya. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Saya harus melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan harus sediakan. Nah, dengan cara yang ajaib, Tuhan sediakan dananya. Kita pindah. Kita bisa pindah, lalu kemudian training terus diadakan di sana, di daerah Cikarang dari sekitar tahun 2000-an. 2001, 2002, mulai ada banyak pendeta yang ikut hadir. Mereka dengar prinsip-prinsip tentang gereja yang mengubah kota dan sebagainya. Permasalahannya, pendeta ini kemudian memiliki sebuah pertanyaan yang kemudian diajukan kepada saya. Pak Stephen, materi yang kau bagikan bagus. Prinsipnya jelas dari Alkitab. Permasalahannya, adakah gereja yang sudah mempraktekkan itu? Yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Menjadi gereja pola. Nah, saya harus berkata saat itu tidak ada. Memang belum ada. Nah, ini menjadi sebuah kendala tersendiri buat para pendeta. Karena seperti kebanyakan dari antara kita, pendeta-pendeta itu juga seringkali masih pakai cara-cara yang kurang lebihnya sama. Kita ambil comot di sini yang bagus, comot di sana yang bagus, yang kita anggap bagus. Comot di sini, comot di sana, lalu sisanya dibuang. Kita harapkan kalau kita comot sini sana yang bagus-bagus dikumpulin jadi super good. Jadi bagus sekali. Kenyataannya malah nggak jadi apa-apa. Dan itulah yang seringkali kita alami juga toh. Kita ikut seminar ini, bagus, comot. Ikut seminar itu, bagus, comot. Ikut training itu, bagus, comot. Lalu dicampur jadi satu. Kalau kangkung, apalagi? Bayam, kacang panjang, tahu, campur jadi satu walaupun berbeda-beda, kasih saus bumbu kacang bisa jadi gado-gado. Nah, kalau prinsip firman, comot sini, comot sana lalu digabung, nggak jadi apa-apa. Ya toh? Nah, itulah yang menjadi kendala dari kebanyakan banyak pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan. Kita tidak bisa memberi contoh. Nah, tapi itu menjadi sesuatu yang mengusik hati saya. Dari situlah kemudian saya berdoa, saya bergumul, saya berdiskusi dengan pemimpin Bapak rohani saya diskusi dengan istri saya. Jadi masa persiapannya cukup panjang. Alasannya adalah karena saya memang tidak kepengen jadi pendeta. Dan saya merasa Tuhan tidak panggil saya untuk menggembalakan jemaat. Ditambah pengalaman setiap kali selesai diundang, karena saya waktu itu banyak pelayanan keliling. Ditambah pengalaman setiap kali diundang pelayanan keliling, selesai khotbah diajak makan, ketika hanya berdua dengan pendetanya, ini pendeta curhat. Curhat bagaimana beratnya menggembalakan jemaat. Bagaimana mereka secara pribadi sering disakiti oleh orang-orang yang selama ini mereka kasihi. Ya toh? Ada satu pengerja yang dididik dari nggak bisa apa-apa jadi pinter WL, pinter main musik, pinter khotbah. Setelah bisa semua-muanya merasa dipanggil Tuhan ke tempat lain. Ya, kalau cuma merasa dipanggil Tuhan ke tempat lain lumayan. Ini kadangkala sengaja berkhianat. Membelot ke pendeta tetangga yang baru buka gereja. Hanya gara-gara di sini dikasihnya tidak ada persembahan kasih. Cuman ya sesekali kalau Tuhan gerakkan, kalau di sana tiap kali minggu datang selalu ada. Wah, itu kan pengkhianat. Wah, itu sakitnya luar biasa. Bukan di sini lagi, udah di sini-sini, udah di mana-mana itu. Sakitnya luar biasa. Nah, dengar pengalaman-pengalaman bagaimana banyak pendeta sesak napas terhadap jemaatnya. Saya ngomong sama Tuhan, please Tuhan, jangan panggil aku jadi pendeta.
Aku mau awet muda. Tapi ketika ada desakan dari para gembala yang meminta untuk adanya sebuah gereja pola, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Saya mulai berdoa, saya mulai diskusi dengan istri, diskusi dengan Bapak Rohani. Dan pemimpin rohani, Bapak Rohani memberikan penegasan. Kamu punya benih, tapi tidak punya ladang. Jadi beliau memberikan dorongan, buka ladangmu sendiri, taburkan benihmu di sana. Kalau sudah numbuh keluar buah, biarkan para pendeta cicipi buahnya. Kalau mereka suka, tawari benihnya. Jadi dari situlah saya kemudian membulatkan hati. Jadi ini masa periodenya cukup panjang. Bisa 2-3 tahun sendiri. Saya bersama dengan istri mempersiapkan diri. Karena kami biasa pelayanan keliling. Dalam masa-masa pelayanan keliling saya, dalam 1 tahun 365 hari, saya bisa khotbah 370 kali. Jadi buat saya, buat apa? Memusingkan diri dengan menggembalakan jemaat lagi. Wong ini ya juga sudah sibuk gitu loh. Dan ini bukan sibuk yang gimana, pelayanan juga kan. Tapi ketika saya mulai mendapati adanya sebuah kebutuhan dalam rumah Tuhan. Kebutuhan buat rumah Tuhan secara korporat untuk tubuh Kristus. Untuk lahirnya sebuah gereja pola. Hal ini mulai menjadi sebuah tantangan tersendiri dan menjadi pergumulan doa saya. Ketika pada akhirnya saya mengambil keputusan bersama dengan istri. Oke, kita jawab kebutuhan yang ada. Kita memberi diri kita. Memulai perintisan jemaat. Tahun 2004 perintisan jemaat dimulai. Dengan kira-kira 18 orang. Agak lebih banyak daripada Paulus. Di Kisah Rasul 19, Paulus cuma 12 orang. Saya punya 18 orang, haleluya. Dalam berjalannya waktu, saya mendapati muka jemaat mengalami perubahan. Ada sebagian yang pindah kota. Karena pekerjaan dan sebagainya mereka pindah kota. Ada yang pindah alam. Karena mati, dipanggil Tuhan, sudah tua. Nah, sebelum mati, ada yang mati karena sakit. Nah begitu ada yang mati karena sakit, sudah dekat-dekat hari kematian, saya kasih tugas sama dia. Ingat baik-baik, ketika engkau mati, kamu bukan lagi sedang menghadapi hal yang menakutkan. Tuhan siap menyambutmu. Tapi ketika kamu ketemu Yesus, ingat baik-baik, saya kasih tugas. Beritahukan Tuhan Yesus, kita di BCC butuh anugerah. Saya sebagai pendeta gembalamu juga butuh anugerah. Tolong ingatkan Tuhan Yesus untuk curahkan anugerah lebih lagi. Jadi dia mati dengan membawa tugas. Jadi dia tidak merasa ditolak oleh dunia, tidak diterima oleh sorga, enggak. Dia tahu tugasnya. Ada beberapa yang memang karena satu dan lain hal tidak merasa cocok dan sebagainya, pindah ke gereja lain. Ya sudahlah, namanya manusia kan tidak bisa dipaksa. Tapi saya juga tidak mau jadi tawar hati, jadi down, jadi patah semangat melihat hal tersebut terjadi. Saya terus fokus. Nah inilah yang saya mau untuk semua saudara juga lakukan. Belajar bangun fokus. Jangan lihat yang kelihatan, lihat yang tidak kelihatan. Ya, karena yang kelihatan dengan cepat bisa berubah. Tapi yang tidak kelihatan, yang berasal dari Tuhan, itulah yang kekal. Itulah pegangan kita. Itulah arti hidup dalam iman. Nah, saya ambil step iman itu, ambil langkah iman itu. Jadi selama dari tahun 2004, saya mendapati jemaat terus mengalami terobosan, terus mengalami perubahan. Tidak mudah. Karena ketika perintisan ini dimulai, selama kira-kira 9 bulan pertama, saya ingat betul, itu menjadi masa-masa tarik-menarik antara pemimpin dan jemaat. Saya sebagai pemimpin, saya sudah melihat pola gereja itu harusnya, jemaat itu harusnya radikal. Harusnya agresif. Harusnya dinamis, harusnya antusias, harusnya responsif. Nah yang ada saat itu kan jemaat terbiasa, you pendeta khotbah aja, kita dengerin. Yang penting kita buka hati. Nah buka hatinya model kayak apa juga nggak jelas. Apakah ketika dibuka hatinya tanah pinggir jalan, berbatu-batu bersemak duri, kan nggak tahu. Yang penting buka hati katanya. Nah saya nggak suka yang model kayak gitu. Jadi saya mengkondisikan jemaat harus responsif.
Karena gambar yang saya lihat, pola gereja yang Tuhan tunjukkan, jemaat harus menjadi jemaat yang responsif. Katakan, seluruh jemaat harus menjadi jemaat yang responsif, antusias, agresif, dinamis, radikal. Nah, teman-teman pendeta kemudian membuat akronim dari 5 karakteristik tadi, dibuat akronim jemaat yang radar, radikal, antusias, dinamis, agresif, dan responsif. Gitu ya. Nah, ini yang seharusnya dibangun, dan itulah yang menjadi pergulatan saya selama 9 bulan pertama. Nah, mendekati bulan yang ke-9 itu, saya ingat waktu itu kita bikin training SOP. Jadi ada beberapa siswa-siswi SOP dari berbagai gereja lain, dari berbagai kota lain, ikut hadir pada waktu itu. Nah, saya mengajar. Selama proses mengajar, terobosan terjadi, peserta training jadi begitu antusias, agresif. Masuk hari Minggu. Karena waktu itu kita training masih 2 minggu. Ya, jadi kita paling sedikit ada 2 kali hari Minggu kita lewati. Ini gara-gara saudara yang kelamaan. Jadinya dipendekin jadi seminggu. Pada mulanya tidaklah demikian. Tapi karena kekerasan hatimu. Loh, itu perceraian Pak lain. Ya, perceraian dari 2 minggu jadi seminggu. Ini sudah gak enak dikuyonin. Nah, selama masa training berlangsung, siswa-siswi yang sudah mengalami zaman Tuhan, alami terobosan, ketika ikut ibadah, jadi antusias. Nah, rupanya itu membuat jemaat yang selama ini bergulat bergumul dengan pendetanya. Kita kan ketemu cuma seminggu sekali, Pak. Nah, selama 6 minggu sisanya kan kita nggak pernah tahu pencemaran apa yang mereka alami. Saya sendiri jadi frustrasi karena dari minggu ke minggu sepertinya kita nggak nanjak sedikit pun. Sudah dibangun ngalami zaman Tuhan sampai di level tertentu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, drop lagi. Ketemu hari Minggu saya harus cangkul lagi. Nah, itulah pergumulan kita kebanyakan pendeta toh. Nah, saya tertolong dengan hadirnya siswa-siswi training SOP pada waktu itu. Nah, ketika mereka alami zaman Tuhan, alami terobosan karena seminggu penuh, dari pagi sampai malam, kita terus belajar, kita terus bicara, Roh Kudus bergerak, terjadi akselerasi dalam hidup mereka. Masuk ibadah minggu, jemaat mulai lihat, oh ini toh yang dimaksudkan. Nah, saya merasa pada waktu event hari Minggu itu, tiba-tiba langit seperti terbuka. Dan saya merasa kemuliaan Tuhan jadi tercurah dengan lebih mudah. Jemaat mulai ikut antusias, mulai teriak, yes, amin, haleluya, tanpa harus ditanya. Amin, 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 amin. Amin. Persis kayak kebo kan? Mirip ya? Tapi jemaat mulai antusias, jemaat mulai agresif, meresponi dari dalam dirinya sendiri, tanpa harus ditanya-tanya. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal titik awal terobosan selanjutnya di jemaat PCC. Nah, kalau sekarang saudara melihat setelah 14 tahun kondisi jemaat jadi seperti ini adalah wujud dari anugerah yang sedang terus bekerja.